Kumpulan kisah-kisah inspiratif yang dapat digunakan sebagai motivasi hidup untuk menjadi baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Kisah yang pertama dikisahkan pada suatu saat ada seorang yang berbuat zina. Karena penyesalan yang berkepanjangan yang dia rasakan, dia pun datang pada seorang ulama dan menceritakan apa yang dia alami dan dia rasakan saat ini. Ulama ini pun mengatakan bahwa dosa zina yang dia lakukan telah menghapuskan amal ibadahnya selama 60 tahun. Astagfirullahaladzim. Dalam penyesalan yang dalam dan taubat yang sesungguhnya, dia pun melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan, dia berhenti di sebuah masjid untuk beribadah dan beristirahat. Pada saat itu, dia tengah kelaparan dan teringat masih memiliki sepotong roti. Akan tetapi pada saat itu ada dua orang tengah kelaparan pula. Kemudian dia pun memberikan rotinya kepada dua orang tersebut. Dan alhamdulillah, ternyata kejadian inilah yang menyelamatkan dia dari dosa yang dia lakukan, karena dia melakukannya dalam keadaan bertaubat, ikhlas, dan pada saat sama-sama kelaparan. Masya Allah, ini tak mungkin terjadi bila tanpa sifat Ghafur Allah, sifat Maha Pengampun Allah. Oleh karenanya, jangan pernah putus asa atas dosa dan kesalahan. Segera bertaubat dan perbaiki diri. Menganggap dosa yang tak terampuni, justru anggapan itu lebih besar dosanya dari dosa yang dilakukan, karena menghilangkan sifat Ghafur dari Allah, sifat Maha Pengampun dari Allah. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, dikisahkan ada seorang laki-laki yang hidup hanya dengan ibunya, yang pada saat itu dilanda sakit keras dan hanya bisa berbaring di atas ranjang. Laki-laki ini mengurus ibunya sendirian dan harus pula bekerja di luar rumah. Setiap hari dia sediakan 1 potong roti untuk ibunya. Sebelum berangkat bekerja, dia menyuapkan separuh potong roti untuk ibunya. dan yang separuh lagi
digantungnya di dekat ibunya, supaya ibunya mudah meraihnya bila sedang lapar. Masya Allah, ternyata karena bakti dan keikhlasan inilah laki-laki ini sederajat dengan Nabi Musa alaihi salam, menyelamatkan dan berjuang untuk satu jiwa yang dilakukan dengan ikhlas adalah berderajat tinggi. Pelajaran inilah yang dapat kita ambil. Ridho orang tua pun menjadi hal yang utama. Kisah yang ketiga, kisah dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar mendapatkan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Umar, nanti aku akan punya umat yang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kamu harus minta doa kepadanya supaya husnul khatimah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, lantas bagaimana aku menemukannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia punya penyakit paras dan berbekas, dan hidupnya di kampung menggembala kambing, hidup hanya bersama ibunya. Dan Sayyidina Umar pun mencarinya. Setiap kali kedatangan tamu, dia melihat tubuhnya untuk mencari tanda-tanda itu. Akhirnya suatu saat rombongan Uwais Al-Qarni datang, dan Sayyidina Umar pun menemukan tanda-tanda tersebut. Sayyidina Umar langsung menangis dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Mula-mula dia menolak untuk mendoakannya, akan tetapi karena Sayyidina Umar berkata bahwa ini adalah amanah dari Rasulullah, akhirnya Uwais pun mendoakan Sayyidina Umar. Singkat cerita, Sayyidina Umar pun mencari tahu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni ini. Ternyata dia adalah orang yang sederhana yang berbakti kepada ibunya dan mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Pada hakikatnya, kemuliaan seseorang bukan karena derajat dan kedudukan yang dia miliki, akan tetapi dari kecintaan seorang hamba kepada Sang Khalik. Kisah yang keempat dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Dikisahkan dari seorang wali perempuan yang mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapa yang tak mengenal nama besarnya? Di setiap malam
dia membawa obor dan segelas air. Ketika ditanya, "Wahai Rabi'ah, mengapa engkau setiap malam membawa obor dan segelas air?" Dia pun menjawab, "Untuk membakar surga dan memadamkan neraka. Dan jika aku menyembah Allah hanya karena takut dengan neraka, maka jadikan tubuh saya besar dan neraka hanya cukup untuk saya. Dan andai saya beribadah hanya menginginkan masuk surga, maka bakarlah surga ya Allah. Karena sebenarnya menyembah Allah itu adalah kebenaran yang hakiki dan tak bisa ditukar dengan apapun. Oleh sebab itu, selalu bersyukur diberi kesempatan menyembah Allah. Apakah jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan surga dan neraka, lantas tidak menyembah Allah? Surga dan neraka adalah makhluk, sama halnya dengan manusia. Surga dan neraka pun akan tunduk kepada Allah. Kisah yang kelima dikisahkan dari seorang sahabat Rasulullah yang suka mabuk, yang bernama Nu'aiman. Dia suka mabuk di depan Rasulullah, dan setelah itu Rasulullah pun memberi hukuman jilid kepadanya sebanyak 60 kali. Akan tetapi dia melakukan lagi dan dihukum lagi, begitu seterusnya, sehingga Nu'aiman pun dibenci dan dicaci oleh sahabat lain. Mengapa tidak malu kepada Rasulullah? Akan tetapi Rasulullah melarang para sahabat membencinya, karena walau dia begitu, dia sangat mencintai Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa bila tak ada sahabat yang bisa membuat Rasulullah bahagia atau tertawa selain Nu'aiman yang bisa membuatnya senang. Kenakalan Nu'aiman masih berlanjut di era Sayyidina Utsman bin Affan. Pada suatu ketika, ada seorang buta yang sedang iktikaf di masjid dan ingin buang air kecil. Dengan kejahilannya, Nu'aiman menggandeng orang buta tersebut ke dekat mimbar, dan Nu'aiman berkata, "Buanglah air kecil di sini." Si orang buta menjawab, "Apa ini sudah di luar masjid?" "Iya, sudah." Akhirnya dia pun buang air kecil di situ. Dan ada sahabat yang tahu itu dan kemudian berkata kepada seorang buta bahwa dia sedang buang air kecil di dekat mimbar. Akhirnya seorang buta berkata, "Demi Allah, jika aku bertemu dengan orang yang membohongiku, akan kupukul dia." Beberapa hari dia mencari Nu'aiman
dan belum ketemu karena dia buta. Akhirnya suatu hari, saat Sayyidina Utsman bin Affan sedang itikaf di masjid, digandengnya lagi si orang buta oleh Nuaiman dan berkata, "Apakah kamu masih ingin tahu orang yang membohongimu?" Jawab si orang buta, "Iya, masih ingin." Nuaiman menuntun si orang buta kepada Sayyidina Utsman dan berkata, "Inilah orangnya." Dan si orang buta memukuli Sayyidina Utsman. Satu masjid jadi sangat gaduh karena Amirul Mukminin dipukuli oleh seorang buta. Akhirnya sahabat yang lain hanya bisa menahan amarah karena Nuaiman pernah disifati oleh Rasulullah sebagai sahabat yang cinta kepada Rasul dan Allah. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah jangan suka membenci dan memandang rendah kepada orang yang berbuat salah, karena kita tak pernah tahu apa yang ada dalam hatinya. Tidak termasuk syarat mahabbah orang harus terbebas dari semua dosa. Kisah yang keenam adalah kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam yang mempunyai 99 istri dan mempunyai pengalaman yang bernama Uria yang ingin menikahi seorang perempuan. Akan tetapi Nabi Daud alaihissalam pun menyukai perempuan ini dan mengharapkannya menjadi istri. Pada suatu hari ada dua orang lelaki datang menghadap Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud terheran-heran dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin mereka bisa masuk tanpa ada pengawalan? Padahal saat itu pengawalan sangat ketat dan harus minta izin dulu ketika harus menemui Nabi Daud yang seorang raja. Dua orang ini pun gaduh dan bertengkar di istana. Katakanlah si A dan si B. Si A berkata, "Wahai raja, engkau harus bisa memecahkan masalah kami." Nabi Daud menjawab, "Silahkan, apa masalah kalian?" Si A berkata, "Wahai raja, kami mempunyai kambing. Saya punya kambing 1 ekor, sedangkan si B mempunyai kambing 99 ekor. Akan tetapi, dia ingin meminta kambing saya. Menurut raja, bagaimanakah sikap si B ini?" Nabi Daud menjawab, "Dolim, si B ini orang dolim." Si A berkata lagi, "Jadi dolim ya raja?" Nabi Daud menjawab, "Ya, ia dolim." Setelah dijawab begitu, akhirnya dua orang ini pun menghilang. Nabi Daud alaihissalam pun
terkejut dan berpikir, "Astaghfirullah, mereka bukan manusia." Dan akhirnya tersadar bahwa peristiwa itu adalah teguran dari Allah atas dirinya yang menginginkan wanita dari pengawalnya. Menangislah Nabi Daud alaihissalam dan menyesali perbuatannya. Akan tetapi karena Nabi Daud adalah kekasih Allah, maka Allah pun mengabulkan keinginannya. Uria pun meninggal dalam sebuah peperangan, dan Nabi Daud pun menikahi perempuan ini. Pelajaran yang dapat diambil adalah setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Segera bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Kisah yang ketujuh, kisah yang dirangkum dari kitab Ihya Ulumuddin. Suatu saat bangsa Syam dilanda kekeringan. Pada saat itu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu para ulama menganalisis akibat terlalu banyaknya maksiat sehingga bangsa Syam dilanda kekeringan. Nabi Musa alaihissalam melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan. Beliau melakukannya 1 kali, belum diberi hujan. Kemudian sholat lagi, belum hujan juga. Dan Nabi Musa alaihissalam pun munajat dan bertanya, "Ya Allah, mengapa belum Engkau beri hujan? Walau Engkau sholat 40 kali, tak akan aku beri hujan." Firman Allah. "Lantas bagaimana ya Allah?" tanya Nabi Musa. "Kamu harus temui hambaku yang bernama Barah." Kemudian Nabi Musa menemui Barah. Barah adalah seorang hamba Allah yang tak pernah berdoa. Akan tetapi, dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun meminta Barah untuk berdoa. Barah pun datang dan mengucapkan sesuatu yang berbunyi, "Ya Allah, orang-orang melakukan maksiat ini tidak mengganggu ketuhananmu dan tidak menjadikan mudarat apapun bagimu. Dan Engkau menurunkan hujan ini tidak mengurangi kekayaanmu. Mengapa tidak Engkau turunkan hujan?" Barah mengucapkan ini tanpa tengadah, tanpa pula mengangkat tangannya. Nabi Musa hampir saja memukuli Barah karena ucapannya yang tidak sopan. Akan tetapi hujan pun turun. "Ya Allah, orang ini tidak sopan.
Allah berfirman, "Barah ini selalu membuatku tertawa 3 kali bila berbicara." Pelajaran yang dapat diambil dari ini adalah yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Segala. Banyak seorang hamba yang berdoa, akan tetapi belum ada keyakinan di dalam hatinya. Pada masa itu bukannya Nabi Musa tak yakin, akan tetapi Allah ingin menyadarkan orang-orang bahwa ibadah itu adalah kebutuhan mereka sendiri, bukan untuk orang lain, bukan pula untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang ke-8, kisah dari kitab Ihya Ulumuddin. Dikisahkan ada 2 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dalam keadaan tangan yang masih dibelenggu. Salah seorang ditanya oleh Allah, "Hai kamu, tahukah kamu mengapa aku panggil?" Jawabnya, "Tahu ya Allah, karena aku akan dimasukkan ke surga, iya kan?" "Tidak, kamu tetap di neraka karena kamu memang fasik." Mendengar ini, orang ini segera berlari menuju neraka. Dan Allah pun memanggilnya lagi, "Hai kamu, kenapa kamu segera berlari menuju neraka?" Jawab orang ini, "Hamba sudah kapok ya Allah, ketika Engkau memerintah hamba. Ketika masih di dunia, hamba lalai dan bermalas-malasan. Kalau begitu, sana, masuklah surga. Berkah dari kamu taat kepadaku." Akhirnya dia pun masuk surga. Kemudian orang yang satu lagi, "Tahukah kamu kenapa aku panggil?" Jawabnya, "Tahu ya Allah, karena aku akan dimasukkan ke surga, iya kan?" "Tidak, kamu tetap di neraka sana." Mendengar ini, orang ini tetap diam dan menoleh-noleh kebingungan. "Hai kamu, kenapa kau tak segera berlari ke neraka?" Jawabnya, "Hamba tak menyangka ya Allah akan masuk neraka lagi, karena hamba sangat yakin Engkau Maha Pengampun ya Allah." "Kalau begitu, masuklah surga sana. Berkah kamu husnudon, berprasangka baik kepadaku." Hakikatnya, Allah adalah Zat yang maha sempurna. Apa yang Dia perbuat tak pernah bisa diterka oleh pemikiran manusia. Kisah yang ke-9 adalah kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu hari Nabi Musa sedang berkhutbah dan ada orang yang bertanya, "Ya kalimullah, ya Musa, siapakah orang yang paling
pintar di sini?" Nabi Musa menjawab, "Saya." Dan Allah pun menegur Nabi Musa, "Wahai Musa, masih ada orang yang lebih pintar dari kamu." "Siapa ya Allah? Pertemukan aku dengannya." "Baiklah, aku akan pertemukan kamu dengannya." "Lantas, bagaimana caraku menemukannya ya Allah?" "Bawalah ikan yang sudah digoreng dan letakkan pada miktal atau tempat ikan. Apabila ikan itu bisa hidup dan bisa berenang, kemudian hilang, disitulah kau temukan dia." Akhirnya Nabi Musa melakukan perjalanan dan ditemani pengawalnya yang bernama Yusak bin Nun. Dalam perjalanan, karena dalam waktu itu Nabi Musa merasa lapar, maka dia ingin memakan ikan goreng yang dibawanya dan berkata kepada Yusak, "Aku lapar, mana ikannya?" Yusak pun menjawab, "Ikannya sudah hilang, hidup, dan berenang di desa tadi." Nabi Musa berkata, "Kenapa kau tak bilang? Bukannya sudah kubilang, kalau ikan itu hidup dan hilang, itu pertanda sudah ketemu apa yang kita cari." Yusak menjawab bahwa dia sedang kelupaan dan tidak bilang. Akhirnya mereka kembali dan mencari ikan tadi, akan tetapi sudah hilang dan tidak menemukan ikan yang mereka cari. Akan tetapi Nabi Musa bisa menemukan orang yang mereka cari, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa memberi salam dan berkata, "Aku Musa." Nabi Khidir menjawab, "Musa dari Bani Israel." Nabi Musa menjawab, "Iya." Nabi Khidir pun bertanya, "Ada apakah gerangan mencari saya?" Nabi Musa menjawab, "Saya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar darimu." Nabi Khidir berkata, "Biasa saja ilmu yang kau tahu, mungkin aku belum tahu, dan ilmu yang aku tahu, mungkin juga kamu belum tahu." Nabi Musa berkata, "Pokoknya aku harus belajar darimu." Nabi Khidir menjawab, "Baiklah, asal jangan pernah bertanya atas apapun yang kulakukan dalam perjalanan nanti, karena kita akan melakukan perjalanan." Nabi Musa menjawab, "Baiklah." Dan akhirnya mereka pun melakukan perjalanan dan naik sebuah perahu dengan gratis.
Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melepas satu papan perahu. Spontan, Nabi Musa pun bertanya, "Kenapa dilepas papan kayu? Air akan masuk dan perahu akan tenggelam." Akan tetapi, pada kenyataannya, tak setetes air pun masuk ke dalam perahu. Dan ada seekor burung kecil hinggap di perahu dan minum seteguk air di sana. Nabi Khidir pun berkata, "Wahai Musa, ilmu manusia itu dibanding ilmu Allah hanyalah bagaikan seteguk air yang diminum burung tadi. Kamu telah gagal dari perjanjian. Kamu tak boleh bertanya apa yang kulakukan." Dan Nabi Musa menjawab, "Wajarlah, aku terkejut dan lupa." Nabi Khidir berkata, "Ya sudahlah, baiklah, kita akan lanjutkan perjalanan. Akan tetapi, nanti kalau ada kejadian jangan bertanya lagi." "Baiklah," jawab Nabi Musa. Akan tetapi, sampai ada 3 kejadian, Nabi Musa terus bertanya dan tak bisa menahan diri. Pelajaran yang dapat diambil di sini adalah, bila di atas langit masih ada langit dan di atas ilmu masih ada ilmu, jangan pernah menyombongkan diri atas apapun, atas ilmu atau apapun, karena pasti lebih ada lagi ilmu di atasnya, apalagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang ke-10, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Suatu saat ada seorang majusi tengah kelaparan. Karena saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan sifat pemurahnya, maka dia beranikan diri untuk meminta makanan. Padahal selama 60 tahun orang ini hidup dalam kesombongan dan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta makan orang ini, Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah, aku akan kasih kamu makan, tapi dengan syarat kamu masuk Islam dahulu." Dengan kejadian ini, kemudian orang ini pun pergi dengan kelaparan tanpa satu kata. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, berapa kali dia meminta makan kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "1 kali Allah." "Wahai Ibrahim, aku saja memberi makan dia selama 60 tahun. Tak ada syarat untuk masuk Islam. Bagaimana denganmu?"
Ditegur oleh Allah seperti ini. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil orang Majusi tersebut dan memberinya makan tanpa syarat. Masya Allah, sungguh maha pemurah Engkau ya Allah. Engkau mengasihi seluruh makhluk di bumi ini, walau mereka masih mengingkari keberadaan-Mu. Lantas bagaimana dengan kami? Melakukan kebaikan dengan mengharap syarat ada sesuatu di baliknya. Melakukan ibadah dengan syarat dimasukkan surga. Melakukan amal dengan syarat pujian atau sesuatu setelahnya. Astagfirullahaladzim. Bimbing kami di jalan-Mu ya Rabb. Kisah yang ke-11. Kisah dari Sayyidah Aisyah. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berperang dan Sayyidah Aisyah pun ikut. Karena pada saat perjalanan Sayyidah Aisyah ingin buang hajat, dan pada saat itu belum ada tempat buat hajat. Akhirnya berhenti di suatu tempat karena dikira Aisyah sudah kembali. Kafilah pun berangkat dan meninggalkan Sayyidah Aisyah di tempat itu. Dan ketika Aisyah kembali, kafilah pun berangkat, sudah tidak ada di sana. Sayyidah Aisyah pun tertinggal sendirian. Dan akhirnya ditemukan oleh Sufyan bin Mu'attaf. Karena mereka tinggal berduaan, disebarkanlah isu oleh Abdullah bin Ubay, isu perselingkuhan mereka berdua. Abdullah bin Ubay adalah orang yang sangat membenci Rasulullah. Dia mengatakan yang bermacam-macam kepada orang-orang untuk menjatuhkan Aisyah. Dia berkata bahwa andai ada rumput dan ada kambing, kira-kira dimakan apa tidak? Tentu pasti dimakan. Berkata pula, andai ada ikan dan ada kucing, maka dimakan apa tidak? Tentu pasti dimakan. Karena memang pada saat itu Aisyah sangatlah cantik, langsing dan masih muda. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada semua sahabat, dan tibalah pertanyaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, bagaimana menurutmu Aisyah? Sayyidina Ali menjawab, masih banyak wanita lain ya Rasulullah. Jawaban inilah yang membuat Aisyah sangat kecewa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga beberapa saat waktu lamanya. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan bahwa bila dalam sebuah tuduhan perzinahan harus ada saksi yang jelas. 4 orang dewasa yang dapat dipercaya, jujur,
dan benar-benar melihat kejadian itu. Akhirnya tidak menemukan saksi ini, dan Aisyah pun terbebas dari tuduhan. Pada hakikatnya, dalam menanggapi sebuah masalah harus dengan bijaksana. Kisah yang ke-12, kisah dari Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan saat Nabi Muhammad SAW akan lahir, alam pun ikut memberi tanda-tandanya. Semua tanaman nampak sangatlah indah, tak seperti biasanya, dan buah-buah menjadi masak. Pohon-pohon menjadi dekat bagi mereka yang ingin memetik buahnya, dan hewan-hewan yang dimiliki oleh kaum Quraisy bisa bicara dengan jelas bahwa sekarang sudah saatnya Rasulullah lahir. Dan berhala-berhala banyak yang jatuh pada saat itu. Hewan-hewan yang buas terlihat sangatlah gembira, bagaikan seseorang yang sedang kehausan dan mendapatkan air. Bahkan saat Rasulullah belum lahir pun, di masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang Bani Israel yang meninggal karena kejelekan sifatnya. Maka dia pun akan dibuang di tempat sampah. Akan tetapi Allah melarangnya, dan Nabi Musa pun bertanya, "Kenapa ya Allah?" Karena dia setiap membaca Taurat dan menemukan nama Muhammad, dia selalu menciuminya. Masya Allah, begitu agungnya Rasulullah. Dia disanjung sepanjang zaman, bahkan zaman sebelumnya. Kisah yang ke-13 adalah sejarah perjuangan Islam di masa Rasulullah. Suatu saat pada masa periode Makkah, Rasulullah ketika bersujud, beliau dilempari kotoran oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, mengalami penghinaan yang keji dari orang-orang kafir. Akhirnya ketika di Multazam, sebuah tempat yang mustajab untuk berdoa, para sahabat tak tahan lagi melihat Rasulullah dihina dan disiksa. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah dan dekat kepada Allah. Maka berdoalah agar semuanya berubah dan engkau berdakwah dengan tidak disiksa dan hina begini." Mendengar ini, Rasulullah langsung memerah wajahnya dan tersinggung. Rasulullah pun berkata dan bercerita, "Dulu bertakwa itu lebih luar biasa. Kepala diletakkan gergaji dan dibelah menjadi dua. Pada zaman Nabi Zakaria,
beliau meninggal karena berdakwah dengan cara digergaji kepalanya dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cerita pula tentang Masyitah yang digoreng. Terakhir cerita tentang Ashabul Ukhdud. Mereka berdakwah dengan siksaan yang luar biasa. Mereka disiksa dengan cara di dalam kubangan api. Mereka dimasukkan dan orang-orang kafir bersantai bersama teman-temannya sambil merokok dan dimasukkan ke dalam kubangan api yang berkobar saat orang-orang kafir sudah berkumpul. Ketika orang muslimin dilemparkan ke dalam kubangan api dan menggelepar, saat itulah orang-orang kafir tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Dan Rasulullah berkata, siksaanku ini belumlah seberapa. Mereka tidak menggergaji kepalaku dan tidak pula masukkanku dalam kubangan api yang berkobar. Pada hakikatnya, dalam perjuangan, apalagi agama Allah, pastilah tidak mudah. Kisah yang ke-14. Kisah dari Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Dikisahkan Ratu Bilqis ingin mengirimkan hadiah kepada Nabi Musa dan mengirimkan utusan untuk membawa hadiahnya berupa 500 batang emas sebesar batu bata, mahkota dari emas, dan berbagai macam kemewahan lain. Dan dia ingin tahu Nabi Musa mau menerimanya atau tidak. Andai mau menerima, berarti Nabi Sulaiman bukanlah nabi. Mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis ingin membawa hadiah ini, Nabi Sulaiman membangun jalan sepanjang 9 kilometer yang hendak dilewati oleh utusan Ratu Bilqis yang berasal dari emas, dan di pinggirnya diberi kuda-kuda dan tempat makannya dihiasi dengan emas. Nabi Sulaiman berkata kepada utusan-utusan Ratu Bilqis, "Kenapa kalian begitu membanggakan dunia yang semu itu? Kalian mengagungkan emas dan perhiasan-perhiasan itu, sedangkan di sini emas kami buat jalan dan tempat makan kuda. Kembalilah kalian kepada ratu kalian beserta hadiah-hadiah kalian. Katakan padanya, aku akan bawakan pasukan yang tak pernah tertandingi olehnya, dan aku paksa keluar dari negerinya kalau dia tidak mau masuk Islam." Pada masa itu Nabi Sulaiman selain seorang raja yang besar, beliau juga memiliki kekayaan yang bikin geleng kepala. Dari hewan-hewan, jin, dan manusia, banyak yang menjadi pembantunya. Sehingga dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang terakhir masuk surga karena dari kekayaan, dan semua abdinya membutuhkan pertanggungjawabannya.
Kisah yang ke-15 adalah kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu ada pengumuman bahwa siapa saja yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, maka akan dibunuh. Dan sudah banyak para ulama yang dibunuh dan dieksekusi mati. Imam Syafi'i memilih pergi ke Mesir daripada beliau dibunuh dan tak bisa mengajar lagi. Ada seorang sahabat dan penasihat berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, Anda ini imamnya orang banyak. Jangan mati, lebih baik katakan bila Al-Quran itu makhluk atau hadis. Yang penting selamat." Dan Allah pun juga berfirman agar seseorang tidak menjatuhkan diri dalam kehancuran. Imam Ahmad pun menjawab, "Jika saya mengatakan Al-Quran itu makhluk atau hadis, lihatlah orang ribuan banyak itu di sekitar Khalifah Ma'mun mencatat bagaimana jawaban dari saya, Imam Ahmad." Karena pada zaman dahulu ketika mentakzir atau menghukum seseorang harus di depan orang banyak agar ada saksi. Imam Ahmad berkata lagi, "Apa aku harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk hanya untuk menyelamatkan satu nyawa, yaitu Ahmad?" Dan sahabatnya pun berkata, engkau jangan menyesatkan mereka." Akhirnya Imam Ahmad pun memilih mati dan dipenjara. Dan dalam perjalanan bertemu dengan seorang pencuri. Dan pencuri ini pun berkata, "Ya Ahmad, bukankah kamu orang yang terkenal alim itu?" Jawab Imam Ahmad, "Ya, mereka bilang begitu." "Ya Ahmad, aku saja demi kebatilan rela dipukuli ribuan kali oleh polisi untuk menutupi kebatilanku. Sedangkan kamu demi kebenaran, kenapa tidak berani berkorban? Seharusnya engkau berani." Kata-kata itu yang membuat semangat Imam Ahmad selalu berkobar ketika mensuarakan kebenaran. Di dalam penjara mendapatkan siksaan dengan kaki yang satu dijerat tali dan kaki yang satunya dijerat pula, kemudian ditarik dengan kuda dengan berlawanan arah sehingga dia pingsan. Kemudian ketika sadar dibegitukan lagi, dan seterusnya begitu. Akan tetapi dia selalu teringat kata-kata pencuri itu dan selalu bersemangat. Dan tiada henti Imam Ahmad mendoakan pencuri itu agar bertaubat, karena memberikan nasihat yang selalu terngiang-ngiang di telinganya dan membakar semangatnya. Akan tetapi diberikan penyiksaan yang sedemikian rupa, Imam Ahmad tidak meninggal. Dan jeda 3 hari, khalifahnya yang meninggal dunia. Dan berganti dengan khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Dia
diberi jabatan, uang yang banyak, dan penghormatan. Namun, Imam Ahmad bin Hambal justru malah menangis terseduh. Ya Allah, apakah begini Engkau memperlakukan kekasih-Mu? Ternyata musibah dihormati lebih besar. Aku dulu kuat menerima siksa. Tapi, apakah aku kuat dengan siksaan harta ini? Akhirnya harta dan kekuasaan ini pun ditolak oleh Imam Ahmad. Ya Allah, dulu saya kuat menahan hukuman demi Engkau. Kenapa sekarang diganjar dengan harta? Dan Imam Ahmad pun dimasukkan penjara lagi karena